Tino dilahirkan sebuah keluarga sederhana, keluarga yang dikepung oleh kerasnya kehidupan, namun kaya akan cinta dan harapan. Tino adalah putra dari seorang ayah yang sehari-hari mengabdikan hidupnya sebagai tukang tebas buah-buahan, seorang pejuang tak terlihat yang melintasi kampung demi kampung, membeli buah yang masih menggantung di pohon, kemudian memanen dan menjualnya. Dengan sepasang tangan yang kasar namun penuh kasih, ayahnya mengupayakan segala daya untuk menafkahi banyak mulut kecil yang bergantung padanya. Di tengah keluarga yang besar dan segala keterbatasan yang mengelilinginya, Tino adalah sebuah permata. Sejak dini, kepandaian dan kemampuannya mencuri perhatian. Di bangku sekolah dasar, ia seperti bintang kecil yang bersinar di langit malam, cerah dan tak tertandingi. Ketika dunia membukakan lembaran baru dengan SMP dan SMA, kilau cemerlangnya tak pernah pudar. Dia bukan hanya cerdas dalam pelajaran, namun juga memiliki jiwa pemimpin yang tumbuh subur di dalam dirinya. Kepemimpinan Tino tampak begitu menonjol, bagai api yang berkobar di tengah dinginnya malam. Ia aktif dalam berbagai organisasi dan ekstrakurikuler, menyelami pencaksilat yang bukan hanya memperkuat fisiknya, tetapi juga mengasah ketajaman mentalnya. Di Jakarta, di ajang prestisius, ia menorehkan nama dengan prestasi yang menyita perhatian, mengangkat nama kecilnya dari desa ke puncak kejayaan. Namun, di balik gemerlap prestasi, Tino tetaplah seorang pemuda yang rendah hati, tak pernah melupakan akar agamanya. Setiap waktu luang, ia menghabiskannya di masjid, menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan. Doa-doanya adalah pengantar mimpi-mimpi dan harapan-harapannya. Pada suatu hari, sebuah kabar gembira datang seperti sinar matahari yang menembus awan gelap. Tino diterima di perguruan tinggi negeri, Fakultas Hukum, melalui jalur undangan, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa segala usaha dan kerja kerasnya selama ini tidaklah sia-sia. Jalur ini adalah pengakuan atas kepintaran dan dedikasinya, dan menjadi saksi bisu perjalanan panjang seorang remaja dari keluarga miskin menuju puncak keberhasilan. Disinilah, di tengah-tengah ruang kuliah yang megah dan penuh sejarah, Tino berdiri sebagai contoh nyata dari keberanian, tekad, dan harapan. Kisahnya, sebuah narasi hidup yang memukau, layaknya sebuah sinetron, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tino adalah bukti bahwa dari kegelapan kemiskinan dapat muncul bintang yang cemerlang, bahwa dari jalan yang terjal dan berbatu, bisa muncul pahlawan kehidupan yang bersinar terang. Dan di balik setiap prestasi yang diraih, selalu ada jejak-jejak lembut dari cinta dan doa, dari seorang ayah yang bekerja keras demi masa depan anaknya dan dari setiap doa yang dipanjatkan di masjid kecil di desa itu. Tino, dengan setiap langkahnya yang gemilang, menyulap mimpi menjadi kenyataan, menjadi inspirasi abadi dalam lembaran hidupnya. Tino memasuki babak baru kehidupannya, sebuah universitas yang megah dan syarat sejarah. Ia melangkah di koridor-koridor yang membentang luas, dikelilingi oleh gedung-gedung dan lorong-lorong yang seakan memanggilnya untuk menyelami ilmu dan pengetahuan. Namun, di balik kegembiraan yang menyala dalam setiap pencapaian, tersembunyi kabut duka yang perlahan merayap masuk ke dalam hidupnya. Di tengah-tengah studi yang memikat dan kehidupan kampus yang sibuk, Tino harus menerima yang membuatnya terguncang. Ayahnya, pahlawan kehidupan yang telah bertaruh segala-galanya demi masa depan Tino, mulai mengalami gangguan kesehatan yang serius. Penyakit demi penyakit meruntuhkan tubuhnya yang sebelumnya kuat, menyebar seperti kabut gelap yang menyelimuti pagi yang cerah. Kesehatan ayahnya memburuk, dan beban ekonomi keluarga semakin berat. Mesin kehidupan yang tadinya berjalan lancar kini mulai terhenti, tersendat dalam ketidakpastian. Dalam keheningan malam, ketika lampu-lampu kota berkelip-kelip seolah tak menyadari kesedihan yang melanda, Tino berjuang untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab akademis dan kebutuhan mendesak keluarga. Perjuangan yang dialaminya bukan hanya tentang tugas kuliah yang menumpuk, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi kenyataan pahit, bahwa impian dan harapan harus berbenturan dengan kenyataan hidup yang keras. Tino, dengan semangat yang tak pernah pudar, memutuskan untuk meninggalkan segala kebanggaan akademik yang baru dimilikinya. Ia meninggalkan gedung-gedung yang megah dan ruang kuliah yang penuh harapan untuk kembali kepada kehidupannya yang penuh kesederhanaan dan tantangan. Dalam sekejap, ia kembali menjadi bagian dari keluarga yang berjuang melawan gelombang kesulitan. Di kampung,
Ia membantu merawat ayahnya dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencoba merangkai kembali potongan-potongan harapan yang tersisa. Meski tubuhnya terasa lelah dan hatinya penuh kepedihan, ia tetap mengemban tanggung jawabnya dengan penuh keberanian. Namun, meski kuliah Tino terhenti dan impian akademiknya tertunda, semangatnya untuk belajar dan bertumbuh tidak pernah padam. Ia terus menyerap ilmu dari kehidupan, dari setiap pengalaman yang ditemuinya. Ia belajar arti sejati dari perjuangan dan ketulusan, dari ketahanan dan harapan yang tak pernah lekang oleh waktu. Di hari-hari yang suram, di tengah-tengah usaha yang tak kunjung usai, Tino terus berdoa dan berharap. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan, dan seringkali, jalan yang penuh liku adalah jalan yang akan membentuk karakter dan kepribadian yang lebih kuat. Dalam setiap tetes keringat dan air mata, Tino menemukan kekuatan baru, sebuah pelajaran berharga yang tak ternilai harganya. Meski langkah akademiknya tertahan, Tino adalah contoh nyata dari keberanian dan keteguhan hati. Dia adalah pahlawan sejati yang melawan segala rintangan, menjaga api harapan dalam dirinya tetap menyala, bahkan ketika badai kehidupan menghantamnya dengan keras. Dalam narasi hidupnya yang penuh warna ini, Tino tidak hanya belajar untuk menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga menjadi bijaksana dalam menghadapi kenyataan dan tantangan hidup yang tiada henti. Dewi pagi menjelang di kampung yang tak pernah berubah, di mana embun menyelimuti daun-daun dengan lembut. Dalam suasana tenang ini, Tino berdiri di depan rumah kayunya, tatapannya jauh, menembus horizon yang tak terjangkau. Ia telah memutuskan untuk meninggalkan segala yang dikenalnya, kampung halamannya yang penuh kenangan, demi mengejar kehidupan yang lebih baik di kota besar. Dengan hati yang berat dan tekad yang membara, Tino memulai babak baru dalam hidupnya. Dengan langkah mantap, Tino melangkah menuju rumah seorang pendidik di kampungnya, seorang pria yang telah dikenalnya secara baik karena ia adalah ayah dari teman karibnya. Di rumah tersebut, Tino berharap menemukan secercah harapan dan bantuan. Ia tiba di depan pintu rumah itu dengan mesin ketik tua di tangannya, teman setianya dalam menulis dan merencanakan masa depan. Mesin ketik itu, yang telah menyaksikan ribuan ketikan dan doa-doa malamnya, kini menjadi satu-satunya benda berharga yang ia miliki. Tino menyerahkannya kepada orang itu dengan harapan untuk mendapatkan sedikit uang sebagai bekal perjalanan. Pendidik itu menatap mesin ketik itu. "Apa yang akan kau lakukan dengan uang ini?" tanyanya. Nada suaranya penuh dengan rasa ingin tahu. "Untuk memulai kehidupan baru di kota," jawab Tino. "Ini satu-satunya yang bisa saya jual untuk memulai langkah baru." Tawaran Tino diterima dengan hati iba dari sang pendidik. Transaksi itu terjadi. Mesin ketik, simbol dari cita-cita dan harapan, kini berpindah tangan. Uang yang didapatkan dari penjualannya hanyalah cukup untuk bekal hidup sehari-hari di kota besar. Namun, untuk Tino, itu adalah jembatan menuju masa depan yang tidak pasti namun penuh dengan kemungkinan. Dengan tas ransel kecil di punggungnya, Tino meninggalkan kampung halamannya. Dalam tas itu terdapat sedikit bekal dan barang-barang yang bisa membantunya bertahan hidup di negeri yang tidak dikenal. Ia melangkah menuju jalan setapak yang membawanya ke pintu gerbang kota besar. Setiap langkahnya mengandung keinginan dan keberanian, seperti anak panah yang diluncurkan ke udara, mencari tempat yang tepat untuk mendarat. Jalanan kota besar menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang menggetarkan. Kerumunan manusia, kendaraan yang melaju cepat, dan gedung-gedung tinggi yang menjulang membentuk lanskap yang asing dan menakjubkan. Dalam keramaian itu, Tino merasa seperti butir debu yang terhempas dalam angin, namun di dalam dirinya, ada api yang tak pernah padam. Api itu membimbingnya untuk melangkah maju, mengejar setiap peluang yang muncul di hadapannya. Di bawah langit yang luas dan terhampar, Tino menapaki jalanan kota dengan tekad yang bulat. Kota ini, dengan segala kecemerlangannya dan tantangan yang ada, adalah tempat di mana mimpi-mimpinya bisa terwujud. Meskipun tidak tahu persis apa yang akan terjadi, ia mengandalkan kekuatan dan kepercayaannya pada diri sendiri. Langkahnya yang awal di kota besar bukanlah akhir dari perjuangannya, tetapi merupakan titik tolak dari sebuah perjalanan baru. Dalam setiap detik yang berlalu, ia belajar dan tumbuh, menghadapi berbagai rintangan dengan penuh keberanian.
Dalam keramaian kota yang bising dan penuh warna, Tino memulai pencariannya, membangun masa depannya dengan tangan sendiri, dan menulis bab-bab baru dari kisah hidupnya yang megah. Di bawah sinar lampu kota yang bersinar terang, Tino adalah seorang pejuang yang melawan semua kesulitan dan ketidakpastian. Setiap langkahnya, dari kampung yang tenang menuju kota yang bising, adalah bagian dari sebuah perjalanan yang akan membentuk masa depannya, dan membuktikan bahwa keberanian sejati datang dari kemampuan untuk memulai lagi, walau dalam ketidakpastian. Di bawah matahari yang tak pernah malas, Tino melangkah memasuki hari-harinya yang sederhana namun penuh makna. Kini, di kota besar yang gemerlap, ia menemukan pekerjaan di sebuah bengkel jasa tambal ban bocor. Bengkel kecil yang terletak di pinggir jalan yang sibuk itu menjadi tempat di mana Tino mengarungi lautan kesibukan dan harapan. Setiap pagi, ia menyambut kedatangan pelanggan dengan senyuman lebar, menyalakan semangat yang tak pernah pudar, dan memulai hari-harinya dengan penuh dedikasi. Meski pekerjaan di bengkel itu jauh dari glamor, Tino menjalankannya dengan sepenuh hati. Dengan tubuh yang gagah dan wajah tampan yang dipenuhi tekad, ia menarik perhatian para pelanggan yang datang. Tino adalah contoh dari ketekunan dan kesungguhan, dan dalam setiap sentuhan tangannya pada ban yang bocor, ada rasa bangga dan rasa tanggung jawab yang dalam. Di tengah-tengah aktivitas sehari-hari yang rutin, datanglah sebuah mobil mewah yang berhenti di depan bengkel. Mobil itu, dengan kilau logamnya dan desainnya yang elegan, mencuri perhatian semua orang di sekeliling. Dari mobil itu keluar seorang pria parubaya, berusia sekitar 40-an, dengan penampilan yang menunjukkan kesuksesan dan kekuasaan. Wajahnya yang serius dan cara berjalan yang penuh percaya diri mengisyaratkan bahwa dia adalah seorang yang berpengaruh. Pria tersebut mendekati Tino, yang sedang dengan hati-hati memeriksa ban mobil yang bocor. Dengan nada sopan namun penuh perhatian, pria itu meminta Tino untuk menambah angin pada ban mobilnya. Sambil menunggu pekerjaan selesai, pria tersebut mulai bercakap-cakap dengan Tino dan sang bos, pemilik bengkel. Percakapan antara pria tersebut dan Tino mengalir lancar, penuh dengan kehangatan dan rasa ingin tahu. Pria itu terkesan dengan semangat dan dedikasi Tino, serta cara kerjanya yang penuh perhatian. Tino, meskipun sederhana, tidak menutupi kecerdasannya dan kemampuannya dalam berbicara tentang berbagai hal. Keterampilan komunikasinya dan sikap yang ramah menarik minat pria tersebut. Sang bos, yang sejak lama melihat betapa kerasnya Tino bekerja, turut mendengarkan percakapan tersebut dengan penuh perhatian. Ketika pria itu mengungkapkan ketertarikan untuk menawarkan Tino sebuah kesempatan di perusahaannya, sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang yang lebih tinggi dan menjanjikan, Bos Tino merasa campur aduk antara rasa bangga dan berat hati. Dia telah melihat perjuangan dan dedikasi Tino selama ini, dan menyadari bahwa kesempatan ini mungkin merupakan pintu gerbang menuju masa depan yang lebih baik bagi anak muda itu. Setelah beberapa menit yang penuh emosi dan pertimbangan, bos akhirnya memberikan restu kepada Tino untuk mengikuti pria tersebut. Dengan hati yang ikhlas, dia memahami bahwa kesempatan ini adalah sesuatu yang langka dan berharga bagi Tino. Meskipun berat untuk melepaskan seorang pekerja yang telah menjadi bagian dari kehidupannya, dia tahu bahwa langkah ini adalah sesuatu yang harus didukung. Tino, dengan hati yang berdebar dan penuh rasa syukur, menerima tawaran tersebut. Di bawah tatapan penuh harapan dari sang bos dan rekan-rekannya, Tino mengucapkan selamat tinggal kepada bengkel kecil yang telah menjadi rumahnya di kota besar. Dalam setiap langkahnya menuju mobil mewah dan kesempatan baru ini, ada rasa terima kasih dan harapan yang membara. Saat mobil itu melaju menjauh dari bengkel, Tino melihat kembali ke arah tempat yang telah memberikan banyak pelajaran dan kenangan. Dia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang meninggalkan masa lalu, tetapi juga tentang merangkul masa depan yang penuh kemungkinan. Dalam perjalanan menuju perusahaan baru, Tino membawa bersamanya segala pengalaman, harapan, dan tekad yang telah membentuknya. Kisah Tino adalah sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa dalam setiap pekerjaan yang tampaknya sederhana, ada potensi untuk menjangkau bintang-bintang. Dari bengkel tambal ban yang sederhana, Tino melangkah menuju langit tinggi, membuktikan bahwa dengan ketekunan dan semangat, kesempatan akan selalu ada di depan mata, menunggu untuk diraih. Dengan langkah-langkah penuh harapan dan tekad yang tak pernah surut,
Tino melangkah memasuki dunia baru di perusahaan yang baru ditemuinya. Begitu menginjakan kaki di lingkungan kantor yang bersih dan teratur, ia merasakan keajaiban dan tantangan yang menyambutnya. Dunia yang semula hanya dapat dilihatnya dari kejauhan kini menjadi tempat di mana ia harus menjalani hari-harinya dengan penuh dedikasi dan semangat. Di tengah-tengah ruangan yang modern dan penuh kesibukan, Tino segera dikenal oleh semua orang. Wataknya yang supel dan ramah membentuk jembatan antara dirinya dan karyawan lainnya. Ia berbicara dengan semua orang, baik pria maupun wanita, dengan penuh kehangatan dan keterbukaan. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah jabatan seseorang, Tino selalu memperlakukan setiap orang dengan hormat dan perhatian. Cara berbicaranya yang jujur dan tulus menjadikannya sebagai sahabat di antara rekan-rekannya, dan dalam sekejap, ia mulai menciptakan jaringan hubungan yang kuat di seluruh perusahaan. Tino bukan hanya seorang pekerja yang rajin, tetapi juga seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang menonjol. Dalam setiap tugas yang diembannya, ia menunjukkan disiplin dan dedikasi yang luar biasa. Dengan segala kecermatannya, ia menyelesaikan pekerjaan dengan kecepatan dan akurasi yang membuatnya menonjol di antara rekan-rekannya. Setiap tantangan yang dihadapinya diambil dengan kepala tegak dan semangat yang tak tergoyahkan, dan hal ini tidak luput dari perhatian para atasan. Di ruang-ruang rapat yang penuh strategi dan diskusi, Tino selalu memberikan kontribusi yang berharga. Ide-idenya, yang terlahir dari pemikiran yang tajam dan pengalaman hidup yang kaya, seringkali menjadi sorotan. Ia membawa perspektif yang segar dan inovatif, dan dalam proses itu, ia mulai mendapatkan pengakuan dari pimpinan perusahaan. Kepemimpinan dan keteladanan yang ditunjukkannya tidak hanya membuatnya dihormati, tetapi juga dicintai oleh setiap orang yang bekerja bersamanya. Suatu hari, setelah melalui perjalanan panjang penuh dedikasi dan kerja keras, kabar baik datang menyusul. Tino dipanggil untuk pertemuan dengan pimpinan perusahaan, dan dalam suasana penuh antisipasi, sebuah tawaran istimewa diajukan kepadanya. Dengan hati yang berdebar dan rasa syukur yang mendalam, Tino mendengar bahwa ia akan dipromosikan untuk memimpin kantor cabang perusahaan yang baru dibuka. Tawaran ini adalah pengakuan atas segala usaha dan pencapaian yang telah dilakukannya selama ini. Di momen tersebut, Tino merasa campur aduk antara rasa bangga dan tanggung jawab yang baru. Meninggalkan tempat kerja yang telah menjadi rumah kedua baginya tidaklah mudah. Namun ia tahu bahwa langkah ini adalah tanda dari perjalanan yang lebih besar yang harus dijalani. Dengan penuh keyakinan dan semangat, ia menerima promosi tersebut, menyambut tantangan baru dengan terbuka. Saat hari-hari berlalu, Tino memimpin kantor cabang dengan semangat dan dedikasi yang sama seperti sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, kantor cabang berkembang pesat, menjadi tempat di mana inovasi dan kolaborasi menjadi nafas kehidupan. Setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang diambil dilakukan dengan pemikiran mendalam dan perhatian pada detail. Ia memimpin dengan hati dan kepala, menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga tentang menginspirasi dan memberdayakan orang-orang di sekelilingnya. Di sepanjang perjalanan hidupnya, Tino telah membuktikan bahwa dengan ketulusan, disiplin, dan semangat yang tak tergoyahkan, bahkan dari awal yang sederhana, seseorang bisa mencapai bintang-bintang. Dari bengkel tambal ban yang kecil hingga menjadi pemimpin kantor cabang yang berpengaruh, Tino adalah contoh nyata dari perjalanan yang penuh warna, menunjukkan bahwa setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil atau besar, memiliki makna dan potensi untuk menciptakan perubahan yang berarti. Di kota yang dipenuhi oleh kesibukan dan kilauan lampu yang tiada henti, Tino berdiri di puncak kesuksesan yang pernah hanya ia impikan. Kini, di bawah langit yang megah dan bintang-bintang yang bersinar di malam hari, Tino menikmati buah dari kerja kerasnya dan perjalanan panjang yang penuh liku. Mobilnya yang mewah berkilau di bawah cahaya matahari, sedangkan rumahnya yang megah berdiri kokoh di sebuah kawasan yang terhormat. Kedua simbol dari perjalanan hidup yang penuh pencapaian dan dedikasi. Setiap sudut rumahnya menyimpan cerita tentang setiap langkah kecil yang membawanya ke tempat ini, tentang setiap mimpi yang dibangun dengan kesabaran dan kegigihan. Namun, meski dunia baru yang gemerlap telah menjadi rumahnya, hati Tino tetap terikat erat pada tempat yang telah membentuknya, kampung halamannya. Meskipun berada jauh dari desa tempat ia dilahirkan, Tino tidak pernah melupakan orang tuanya. Setiap bulan,
Dengan penuh rasa syukur dan cinta, ia mengirimkan uang untuk mendukung kebutuhan mereka. Dalam setiap kiriman tersebut terdapat doa dan harapan, sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan atas segala pengorbanan yang telah diberikan orang tuanya demi masa depannya. Tak hanya itu, Tino juga merenovasi rumah orang tuanya dengan penuh perhatian, menjadikannya sebuah tempat yang layak untuk dihuni, sebuah rumah yang kini berdiri megah dan nyaman, mencerminkan cinta dan penghargaan yang mendalam. Di setiap bulan yang berlalu, surat-surat dari Tino menyertai paket uang yang dikirimkan. Dalam surat-surat itu, ia menulis dengan hati yang penuh rasa terima kasih, menceritakan pencapaiannya dan bagaimana hidupnya telah berubah. Orang tuanya, meskipun dengan usia yang semakin menua, membaca surat-surat itu dengan mata yang penuh air mata. Air mata haru dan kebanggaan bercampur aduk dalam setiap baris yang dibaca, mengetahui bahwa anak mereka telah berhasil dan tetap mengingat mereka dalam setiap langkahnya. Suatu hari, ketika renovasi rumah di kampung hampir selesai, Tino memutuskan untuk pulang dan melihat hasil kerjanya. Ia mengemudikan mobilnya yang mewah menuju desa yang sederhana, melintasi jalanan yang sudah sangat familiar. Dengan hati yang berdebar dan penuh harapan, ia sampai di depan rumah orang tuanya yang baru direnovasi. Di sana, di pintu gerbang rumah yang kini berdiri megah, ia melihat kedua orang tuanya menunggu dengan tatapan penuh harapan. Ketika pintu mobil terbuka, dan Tino melangkah keluar, suasana penuh haru menyelimuti. Orang tuanya berlari ke arahnya dengan air mata yang tidak tertahan, memeluknya dengan penuh cinta dan keharuan. Suasana yang penuh emosi, dengan semua kenangan dan pengorbanan yang terlontar dalam pelukan hangat itu, menciptakan momen yang tak terlupakan. Di bawah sinar matahari yang lembut, Tino dan orang tuanya berdiri bersama di ambang pintu rumah baru mereka, sebuah simbol dari pencapaian dan cinta yang abadi. Tino menyadari bahwa kesuksesan sejatinya bukan hanya tentang memiliki kekayaan dan barang-barang mewah, tetapi tentang bagaimana ia mampu mengingat dan menghargai orang-orang yang telah membantunya selama ini. Rumah dan mobil hanyalah simbol dari perjalanan panjang dan pencapaian yang telah dilaluinya. Tetapi cinta dan penghargaan terhadap orang tua adalah harta yang lebih berharga dari segalanya. Saat matahari terbenam di balik pegunungan, Tino dan keluarganya duduk bersama di teras rumah yang baru, menikmati momen-momen sederhana yang penuh kebahagiaan. Dalam keheningan malam yang tenang, mereka berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan, menyadari bahwa cinta dan keluarga adalah pilar dari setiap kesuksesan yang sejati. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan bahagia, Tino menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam, merasa bahwa setiap langkah yang diambil, setiap kesulitan yang dilalui, dan setiap pencapaian yang diraih, telah membawa dia kembali ke tempat yang paling berarti, rumahnya, tempat di mana cinta dan harapan selalu ada. Dan di dalam kebahagiaan yang sederhana dan penuh makna ini, Tino menemukan bahwa kebahagiaan sejati adalah saat melihat orang-orang yang dicintai bahagia, saat dapat memberikan kembali kepada mereka yang telah mendukung dan mencintainya. Inilah cerita dari perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan, yang pada akhirnya berujung pada momen-momen indah dan haru yang abadi dalam hati setiap insan.